ya dikapanin, ya kalau perlu dimandikan sekalian di situ disemprot pakai disemprot dipalut, terus jenazah tuh langsung dibungkus lagi dengan plastik tertutup. Yakinkan plastik itu tidak bocor dulu kan. Iya. Tertutup, udah ditutup dengan plastik itu, disemprot lagi disinfektan plastiknya Masya itu. Allah. Berarti harus Nambah, benar-benar iya. steril banget Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kali ini kita datangkan narasumber yang berbeda. Bagaimana surat kita pada hari ini? Saksikan terus podcast kita di YouTube channel kita. Baik, Sobat Unajah, kali ini kita akan tamu spesial ya dari salah satu travel umroh dan haji yang terkenal di Jambi. Siapa lagi kalau bukan Khairul Umam. Nah, jadi ada perwakilan di sini dari Forum Dai Muda, yang mana Forum Dai Muda di Jambi ini bekerja sama travel umroh dan haji Khairul Umam. Langsung saja perkenalkan dari abang saya ya, Bang Reza. Assalamualaikum Bang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Bang Reza. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga Sobat Unajah, kali ini kita nggak berdua. Kedatangan lagi tamu spesial dari dosen Stikba yang bernama Bapak Iswandi. Assalamualaikum Pak Iswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Masya Allah nih kedatangan tamu-tamu yang spesial. Baik, pada pagi hari ini kami akan membahas tentang suka duka tim medis dalam merawat pasien COVID-19 dan sholat menggunakan APD lengkap apakah sah. Nah, untuk itu kami ingin lebih tahu, lebih kenal, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, betul Pak ya? Ya, betul. Jadi kami ingin mengetahui dari nama lengkap, asal dari mana, dari narasumber kita, mungkin dari pihak Dai Forum Dai Jambi mungkin. Bang Reza silakan Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah nama saya Reza Pahlevi. Kalau asli dari Jambi. Dan alhamdulillah saya tergabung di dalam Yayasan Jambi Madani Center yang bekerja sama dengan Travel PT Khairul Umam Ad-Dauli selaku travel penyelenggara haji dan umroh yang resmi untuk Kota Jambi Provinsi. Dan juga saya keseharian selaku guru dari Madrasah Salama di Kota Jambi. Ya. Masya Allah. Berarti guru nih, Ustadz nih, Masya Allah. Mungkin alhamdulillah perwakilan Stikba, guru saya juga. Mungkin Pak Iswandi bisa perkenalkan diri Pak, silakan Pak. Oke, baik Pak Reza. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, secara singkat saya kenalkan mungkin sedikit, nama saya Iswadi ya. Iswadi aslinya Kerinci. Oh, Kerinci Pak. Kerinci. Keseharian sekarang, posisi sekarang lagi di Rumah Sakit Mitra Jambi. Di Kabit Keperawatan di Mitra Jambi. Dan saya berdiri sini atas nama organisasi PPNI Kota Jambi, organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Saya sebagai wakil bidang diklat di Kota Jambi dan sekarang alhamdulillah sebagai ketua Satgas Covid DPD PPNI Kota Jambi. Kota Jambi. Ya. Satgas COVID-19. Berhadapan dengan Covid terus ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya, kita kedatangan tamu sangat luar biasa sekali pada hari ini. Mungkin saya ingin kita ini ngobrol santai aja Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita akan diskusikan. Mungkin dari perihal COVID-19 dulu. Mungkin nah, mungkin ada pertanyaan, kami ada pertanyaan kepada Bapak. Kan Bapak kan sebagai ketua Satgas COVID-19 nih di kota khususnya untuk di kota Pak ya. Di Kota Jambi ya.
Bagaimana sih Pak suka dukanya tim medis ini merawat pasien-pasien COVID-19 di rumah sakit kota maupun di rumah sakit lainnya Pak? Bisa mungkin sedikit diceritakan Pak kepada kita-kita Pak, kepada sobat-sobat Munajat tentunya. Oke. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Awalnya memang sejak COVID-nya dikenal walaupun dari Wuhan dan masuknya ke Indonesia, Mm-mm. itu awal-awalnya di Jambi itu kita semua tenaga kesehatan khususnya perawat itu merasa resah dan Mm. panik. Mm. Ini panik, ketakutan awal-awalnya. Semuanya Oh. ketakutan itu karena ya ketidaktahuan, kekurangan berita semuanya. Jadi Mm-mm. semakin hari dengan support dari teman-teman dari berbagai instansi dan pemerintah memberikan support yang bagus terhadap penanganan COVID, baik itu APD dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Jadi semakin hari kita semakin yakin bisa untuk menangani COVID itu. Jadi, Mm-mm. nah sekarang eh, di Jambi itu pada hari ini ya, tanggal berapa? Tanggal 9 ya? Tanggal 9 Mei, Ya, ya, tanggal tanggal 9 9 Mei. itu di kota Jambi aja kita sudah berapa? 14 ya? 14 yang positif swab itu. 14. 14 itu dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap ya. Mm-mm. Nah, nah itu oh, tenaga kesehatan kita itu dicek terus diganti tim per tim. Mm-mm. Ada yang 5 hari masuk, terus 14 hari diisolasi. Mm-mm. Nah, di isolasinya bukan isolasi rumah sakit ya, isolasinya ada yang Mandiri di ya Pak. hotel, ditempatkan di Oh. hotel, ada Heeh. di LPMP gitu kan. Mm-mm. Dia mendiri satu-satu ruangan tuh satu Mm. orang itu untuk menjamin kesehatan mereka dan keluarganya gitu. Mm. Nah, jadi kita support. Nah, masalahnya cuma dari awal-awal aja. Kalau awal itu wah, kita tuh Heeh. pada ketakutan semua. Jadi semuanya mulai dari terdepan tuh sudah APD. menggunakan APD lengkap gitu. Jadi semakin hari semakin banyak referensi-referensi yang dimunculkan. Jadi kita semakin kuat. Dan kita dari organisasi selalu support dengan memberikan bantuan dalam bentuk multivitamin dan Mm-mm. sebagainya gitu. Hmm, itu Sobat Unaja kita bisa dengar. Mungkin kalau untuk duka-dukanya Pak untuk para perawat di Kota Iya. Jambi Pak, kan Wah, ada yang nggak pulang-pulang ke rumah iya. Pak, ada yang sampai itu Itu gimana Pak? sebenarnya yang paling duka sekali itu sebenarnya di saat kita menggunakan baju asmat itu, baju Oh, APD itu. karena panas sesak gitu Pak ya? Gitu gimana pun AC yang double itu kan nggak tembus karena Hmm, angin kan nggak tembus iya. kan redup. Jadi kalau kita menggunakan itu sudah menggunakan itu kita nahan Mm-mm. untuk buang hajat, Iya, itu nah gimana Pak? itu jadi kita nahan haus dan lapar gitu. Mm-mm. Nah sebenarnya di situ yang Sangat. menjadi kita Mm. tuh beban itu yang Mm-mm. berat, stres gitu. Nah di samping itu baru tadi kata Bang Zat itu dengan keluarga gitu kan. Mm-mm. Nah, kita jangankan dengan keluarga dipandang masyarakat aja kalau kita sudah keluar dari rumah sakit pada Iya, takut ya, benar Pak, pada benar Pak. menyingkir gitu Heeh. tuh. Jadi para perawat itu dia menggunakan APD-nya dia kira-kira maksimal berapa jam? Atau ada waktunya kah? Atau mereka kayak 5 jam pakai APD terus buka? Atau seharian mereka pakai APD? Selama mereka masih berhadapan dengan Petugas. pasien COVID, Oh gitu. dia harus menggunakan APD level 3 yang lengkap. Mm-mm. Tetapi kan kita ada kebijakan persip gitu kan, persip dinasnya Mm. 6 jam sampai 7 jam gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ada dikasih minum, ada nanti yang bantu minum ada gitu. Iya iya iya. Wah itu subhanallah aja itu sangat kita harus menghargai ya dengan di rumah aja karena apa para perjuangan kita para pahlawan kita yang garda di depan perawat telah banyak berusaha payah Iya. kerjanya begitu masya Allah sangat sangat itu bisa kita dengar sama-sama. Jadi Pak untuk suka duka yang perawat tadi apakah karena saya juga ada baca beritanya ada yang perawat di rumah sakit A dia terkena juga dampak masih ODP atau PDP. Oh ada. Ada Ya, Pak ya? ada. Terkena juga Pak. Ada di kita di eh, Jambi, di Heeh. Jambi ada juga yang masuk ke PDP ya. Yang di Jambi juga ada masuk ke PDP gitu. Jadi ada beberapa orang ya, termasuk tenaga medis, baik itu
ya yang tidak harus dipublikasikan. Mm-mm. Nah, jadi itu karena semuanya kan berdampak. Pertama tuh ada yang mungkin karena faktor dari lingkungan, bukan Mm-mm. dari rumah sakit, dari Oh, lingkungan, mm-mm. terbawa oleh keluarganya Mm-mm. ada, Oh, terus bukan didapatkan oleh dari pasien COVID yang dirawat. mm-mm. Dan ada juga yang beberapa orang yang memang karena terpapar oleh pasien COVID. Nah, Mm-mm. itu terpapar itu karena kebanyakan kita kan dulu itu susah menggunakan APD kan. Nah, Iya. sekarang karena kita resah menggunakan APD yang level 3 itu, Mm-mm. nah makanya itu sistem itu gimana menggunakan APD benar Mm-mm. menggunakan APD rata-rata hampir sudah benar. Sudah Cuman SOP-nya Pak ya. melepaskannya itu yang kadang-kadang Itu gitu. yang kadang bisa terkena Pak ya. Iya, karena dari beberapa hasil eksperimen yang buktikan bahwa tuh saat melepaskan APD itu yang berdampak. Bisa ya. Kan kuman itu sudah lengket ini di Mm-mm. baju, kita berhadapan itu, di lengket di APD itu. Nah, kita buka, berarti kan kita harus megang lagi yang sudah terkuman itu, terkontaminasi. Jadi gitu, resiko terberat. Nah, jadi memang ada yang kita batasin untuk ekspor gitu kan. Karena apa? Karena menghindari kepanikan dan ketakutan daripada masyarakat. Mm-mm. Misalnya saya katakan ini, oh, Pak Iswadi kena COVID itu aja, positif rapid, walaupun saya belum. Mm. Jadi orang sudah tahu kalau saya tinggal di Kota Baru, nah lingkungan situ sudah panik Ya, gitu. panik. Jadi padahal Hmm, tidak harus seperti itu, karena jika cukup mengikuti aturan pemerintah, pemerintah. social distancing, Mm-mm. cuma itu kan jaga jarak, ya Mm-mm. udah cukup gunakan Mm-mm. masker, aman gitu sebenarnya. Gitu. Masya Itu Allah. ya. Luar biasa ya. Mungkin kita juga ingin tahu pendapat dari seorang dai muda, abang kita, Bang Reza. Jadi, Bang Reza, menurut abang nih, pandangan abang di pada saat para perawat ini mereka memakai APD, mereka Muslim terkhususnya ya, orang Muslim. Dia ketika ingin sholat itu kan pasti harus tohara ya, kita tahu itu bersuci untuk berwudu ya. Itu gimana dong kalau mereka mau sholat misalnya? Karena kan mereka lagi dinas pakai baju APD gitu tuh. Lengkap ya. Itu gimana bang menurut pandangan abang? Jadi kalau masalah di dalam Islam, tapi sebelumnya kita apresiasi ya untuk para tenaga medis yang sangat luar biasa berjuang di garda terdepan Wah ya. melawan COVID-19 ini. COVID-19 ini sangat luar biasa. Tadi kata Pak Iswadi tadi sampai mengorbankan ya dirinya, Iya. bersama keluarganya, sangat luar biasa. Namun kalau teruntuk masalah ibadah, terkhusus masalah untuk muslim, bagaimana tentang sholatnya, tentunya sebelum kita sholat pasti kita mau toharo dong. Iya. Iya. Toharo. Nah, jadi gimana toharonya? Sedangkan kita pakai APD lengkap. Dan katanya juga Pak ya, kalau APD itu udah dibuka, itu harus diganti dengan yang baru. Ganti dengan yang baru, diganti dengan ya. yang baru. Langsung dibuang gitu ya. Jadi, Dibuang. sedangkan Dibuang. stok APD kita di sini kan pasti terbatas. Iya. Kalau satu orang saja satu hari dia pakai 5 APD, itu Ya. luar biasa jumlah APD yang Ya, dibutuhkan. butuhkan ya benar. Jadi bagaimana? Nah, di dalam Islam itu ada namanya rukhsah, keringanan. Jadi ada Islam itu makanya dikatakan al-Islam yusrun. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Cuman yang sering mempersulit itu bagi kita yang tidak mampu dan tidak mau. Ya. Jadi bagi kita yang tidak mampu dan tidak maulah yang mempersulit. Padahal Islam itu mudah. Jelaskan al-Islam yusrun, Islam itu mudah. Di dalam kaidah fikih pun dikatakan yartakib akhafud darurah ini. Apabila ada darurat, maka carilah darurat yang paling ringan. Nah, ini gimana? Kita sedang menggunakan APD lengkap. Kalau dibuka, kaget mau pasang lagi APD ini sudah ada. Ganti baru ya. Ganti baru. Jadi kayak mana? Apakah kita harus melepas APD atau kita harus meninggalkan sholat? Sebenarnya Itu tidak kedua-duanya. benar gimana? Jadi bagaimana solusinya? Islam mempunyai namanya rukhsah, keringanan. Seorang muslim itu harus melaksanakan toharo, sholat sebelum melaksanakan sholat dengan cara berwudu. Namun wudu ini ada batasan waktu dan ada batasan kondisi. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan seperti ini tadi, ada memang syarat-syarat tayamum itu yang boleh untuk kita tayamum, maka boleh kita melakukan tayamum.
Dan salah satunya kepada para tenaga medis itu boleh untuk melaksanakan tayamum. Ini dari segi toharonya. Iya. Maka tidak harus dia menggunakan membuka APD-nya, karena kata Pak Iswadi tadi, pandangan dari sudut kesehatan yang terkontaminasi dengan virus tadi atau dengan wabah corona ini tadi, ketika melepaskan bukan memakai gitu ya, ya. banyak melepaskan. Jadi ya lebih baik APD-nya tetap dipakai, tapi dengan cukup dengan cara toharo. Dengan toharonya dengan cara bertayamum. Itu masalah toharonya. Kemudian sholatnya bagaimana? Sah atau tidak? Sedangkan apalagi khusus bagi laki-laki. Karena ada riwayat yang mengatakan laki-laki apabila sholat tidak boleh tertutup dahinya. Dahi wajib menyentuh ke tempat sujud, baik laki-laki ataupun perempuan. Lantas bagaimana dengan menggunakan APD lengkap? Level 3 lagi. Iya, level 3. Baju azimat atau baju apa, Pak? Azmat ya, Azmat baju disebutkan. Itu kan baju astronot kan? Astronot ya, baju Kan astronot. mau sujud itu mau duduk aja susah. Iya, Pak. benar. Jadi gimana tentang sholatnya? Maka sholatnya ketika masuk waktu, disarankan juga untuk para tenaga medis sebelum menggunakan APD diusahakan untuk berwudu. Itu satu. Kalau di tengah-tengah pemakaian APD-nya wudunya batal, maka ketika dia mau melaksanakan sholat cukup dengan tayamum. Lantas sholatnya bagaimana? Tentang pandangan sholatnya ini, jumhur ulama mengatakan sholat para tenaga medis yang menggunakan APD lengkap ini, dalam arti bahasa pendapat yang kuat mengatakan sah, tidak ada dalil atau pendapat yang membatalkan atau yang mengatakan tidak sah. Cuman ada perbedaan pendapat ulama tentang sholat tersebut. Yang pertama, dipandang dari seorang petugas. Misalnya Pak Iswadi lagi bertugas menggunakan APD lengkap, masuk waktu sholat asar, maka dia boleh melaksanakan sholat langsung dengan cara tadi, mungkin setelah dia bertayamum dia langsung melaksanakan sholat. Namun sebagian ulama mengatakan pendapat tersebut sholatnya tadi tidak terhitung sebagai pengganti, atau sholatnya tadi hanya sebagai penghormat waktu masuk waktu saja. Itu sebagian ulama mengatakan. Kemudian ketika masih ada waktu, misalnya jam 3 lah, orang asar sekarang jam 3:10 misalnya. Kemudian masih ada waktu, Pak Iswadi seorang tenaga medis tadi mau mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat, silakan. Dia sholatnya untuk menghormati waktu. Karena batas habis dia di jam shift kerjanya, misalnya jam 4:30, maka masih ada waktu asar. Ketika lepas APD-nya, maka dia mengulangi sholatnya tersebut. Karena sholat tadi cuma terhitung sebagai penghormat waktu. Kalau seandainya dia selesainya sudah masuk waktu maghrib, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya tadi yang penghormat waktu tadi tetap, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Tapi kapan waktunya? Bebas, karena ini ada sebab kenapa dia meninggalkan atau kenapa dia harus mengqadha sholat tersebut. Namun juga ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholatnya para tenaga medis, dokter, perawat, atau tim kesehatan, satgas atau apapun itu, ketika di tengah pandemi corona ini, dia tidak terhitung sebagai sholat penghormat waktu saja, tapi dia terhitung memang sebagai melaksanakan sholat. Nah, sah. Jadi gimana, kita bingung, kita mau pilih yang mana yang kita yakini, itulah yang sama-sama keduanya tidak ada yang mengatakan oh sholatnya tidak sah. Oh, tidak ada. Tapi kalau memang kita yakin, oh yaudah sholat saya tadi menggunakan APD lengkap tadi, ya sudah, kita yakin sah, ya udah lanjutkan. Tapi kalau memang kita kan ada memang yang dalam hati itu sah dah ya sholat tadi, malah tidak ada jentuh tanah, telapak ada jentuh tanah, kan memang ada beberapa bagian tubuh yang wajib menyentuh tanah ketika sholat. Tidak sah, masih ada ragu-ragu, maka lebih baik kita ulang. Itu untuk masalah ibadah sih seperti itu. Karena ya kaidah fikih pun mengatakan ad-darurah yuzal. Jadi ada darurat itu jangan diambil pusing, hilangkan saja daruratnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin kita bisa dengar sama-sama bagaimana ketika susah payahnya para perawat tim medis COVID-19 ya berupaya untuk sholat. Sangat respect sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya kepada Pak Iswadi menanggapi ketika ada salah satu pasien COVID-19 yang meninggal. Iya. Apakah ketika pasien itu meninggal, apakah juga virusnya juga bisa bilang
hilang atau meninggal juga. Ikut dengan karena kan virus kita tahu dia kalau ngikut ke inangnya mati, dia juga hilang. Itu gimana tuh Pak? Ketika pasien COVID-nya meninggal Pak? Jadi, apa yang terjadi Pak? Jadi bahasanya induknya virus orang itu ya. Jadi orang yang meninggal virus juga meninggal. Enggak langsung hilang segitu virusnya gitu. Itu 1 minggu yang lewat kalau nggak salah tanggal berapa itu saya sudah live di JEK TV dan sebagainya itu antisipasi bersama Satgas Kota Jambi dan Wali Kota Pak Pasah bagus sekali untuk antisipasi terhadap mana tahu terjadi tadi ada dari penderita virus yang jadi korban meninggal dunia gitu kan. Nah jadi jangan dilihat pada wilayah-wilayah yang lain. Kita lihat ada yang tidak diterima oleh masyarakat gitu ya, yang ditolak gitu, ditolak itu. Itu gimana tuh? Nah itu. Jadi protokol untuk penanganan pasien dengan wabah penularan bukan hanya COVID ya, semua yang menular itu sistem penanganannya itu sudah melalui protokol yang SOP yang benar ya. Jadi kemarin sama dengan Pak Wakil Ketua MUI Kota Jambi, kita sama-sama menyelenggarakan jenazah pasien COVID gitu kan. Nah waktu itu tempatnya di posko yang di Damkar, nah di lapangan. Ya, nah itu sebenarnya pasien yang meninggal dengan COVID itu kita sudah menyelenggarakan langsung di tempat tidur. Di tempat tidur pasien, bajunya pun tidak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Sama dibungkus langsung itu Pak ya. Setelah meninggal kita langsung semprot desinfektan, ya, terus langsung ditutup, ya, dikapanin, ya, kalau perlu dimandikan sekalian di situ disemprot pakai desinfektan, dipalut, terus jenazah tuh langsung dibungkus lagi dengan plastik tertutup. Yakinkan plastik itu tidak bocor dulu kan, tertutup, udah ditutup dengan plastik itu, disemprot lagi desinfektan plastiknya itu. Berarti harus benar-benar steril banget. Baru dipindahkan ke dalam peti. Sudah ditutup dalam peti, petinya disemprot lagi. Nah, sudah sedemikian rupa lapis berlapis untuk antisipasi terhadap penyebaran virusnya. Nah, setelah itu baru petinya diangkat keluar dari ruangan tempat dia meninggal. Tidak langsung dibawa ke ruangan jenazah, tetapi di tempatnya, tempat tidur itu diselenggarakan langsung di situ. Tidak boleh dipindah-pindahkan dulu. Gitu. Jadi kalau untuk penguburannya Pak, dia sama bungkusnya nggak dibuka Pak ya? Nggak dibuka, nggak boleh dibuka-buka lagi tuh. Langsung dengan peti langsung dikuburkan. Nah itu penyolatannya nanti tergantung dari Pak Reza ya. Ada nanti ada yang di pemakaman tuh saya ada Pak itu ada ahlinya Reza gitu. Tapi prinsip daripada kita itu kita sebagai tenaga kesehatan itu antisipasi jangan sampai 1 ekor pun virus yang menyebar keluar. Nah jadi sangat berlapis. Jangankan yang ada di situ bajunya aja nggak boleh dibuka. Jadi mau mandikan dengan baju. Iya. Itu. Jadi keluarga nggak bisa lihat dong Pak. Jadi misalnya ada satu keluarga yang kena kena virus ini, terus ketika wafat dia nggak sampai ada yang mengatakan sampai nggak bisa melihat terakhir kalinya gitu loh Pak. Terakhir kalinya dia melihat ketika dia dibawa dari rumah itu ke tempat rumah sakit itu terakhir kali dia lihat Pak. Enggak, bukan gitu, bisa Pak ya? Boleh dilihat, tapi enggak bisa rame-rame. Satu orang atau perwakilan dari keluarga boleh. Karena apa? Karena keluarga yang mau melihat terakhir kalinya keluarga atau yang wafat tadi itu harus menggunakan APD yang lengkap, tetap level 3 gitu. Level 3, tetapi tidak boleh nyentuh. Nah, boleh melihat tapi tidak boleh nyentuh. Pakai APD level 3 lengkap, lihat terus tidak boleh nyentuh. Oke, sebelum diselenggarakan gitu. Jadi pada masyarakat itu jangan cemas kalau ada, kita nggak tahu ya itu kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mana tahu nanti terjadi korban, itu pasti protokolnya sudah dilakukan dengan sedemikian rupa.
Jadi tidak ada sampai sekarang yang membuktikan penularannya dari kubur, enggak. Penularannya dari kubur ya. Enggak, gitu. Mungkin terakhir Pak, tadi masalah yang kayak dari pasiennya, ketika wafatnya, ketika dikuburnya, apakah upaya dari Indonesia, terkhususnya di negara kita Pak ya, apakah ada obat untuk virus ini Pak, untuk vaksin kita, untuk pengobatan ini Pak? Apakah sudah diketemukan atau ada atau gimana Pak? Ini kan virus ya. Virus. Virus itu yang dari dulu yang namanya virus itu belum sampai sekarang kan belum ditemukan ada obatnya. Banyak macam-macam virus. Tapi sekarang kan virus yang muncul kan COVID ini ya, virus COVID. Nah sampai sekarang itu yang namanya virus itu munculnya ketika daya tahan tubuh kita itu menurun. Iya, imun kita Pak. Mestinya dia sudah ada di sini. Makanya itu social distancing, itu pembatasan fisik itu physical distancing itu sangat berpengaruh. Kenapa? Contoh kita di sekitar sini, kita nggak tahu siapa yang bawa, karena kita tidak tahu siapa yang kena. Karena yang akan berdampak pertama adalah orang yang imunnya rendah. Kita nggak kena, tapi sampai di rumah, anak kita kena. Dapat dari mana ya? Padahal kita nggak kena nih, tapi kita membawa. Itu yang ditakutkan. Jadi memang pembatasan sosial dengan pembatasan itu memang sangat diperlukan. Jadi untuk mencegah penularan. Nah, jadi obat vaksin sampai sekarang kemarin saya lihat literasi yang dari Amerika pun, dari China semuanya, dengan para teori berusaha ya untuk mencari vaksin yang bisa digunakan. Ternyata sampai sekarang belum ada dari sekian sampel yang dicoba, baik kayak kera ke manusia, kan kemarin ke manusia nggak berhasil juga gitu kan, belum ada. Jadi sampai hari ini belum ada vaksin yang ditemukan. Nah, jadi saran pemerintah PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih. Yang paling banyak bawa itu, yang paling banyak itu tangan kita ya. Tangan Pak, terutama tangan paling banyak bawa karena virus Pak ya. Virus itu tidak bisa terbang, tidak bisa berjalan, tidak bisa melompat. Tapi dengan kita menyentuh pada sesuatu. Kita nggak tahu misalnya di sini ada bekas percikan misalnya. Pak Raja ngomong, kita nggak tahu ya. Gitu. Nih lengket kita. Terus kita gosok nih. Nah udah. Masuk, karena pintu masuk cuma lewat mata, hidung dan mulut. Tidak ada tempat lain. Dah yang terserang orang yang fisiknya imunnya lemah. Gitu. Makanya itu dianjurkan pemerintah untuk selalu cuci tangan Pak ya. Iya, cuci tangan itu lebih penting gitu. Cuci tangan itu. Tuh teman-teman yang jadi cuci tangan. Jadi kalau maskernya pilihannya bebas. Kita yang lebih diprioritaskan, yang disarankan yang medis ya. Masker medis ya Pak ya. Karena di sini kan ada batasan-batasan mikron yang bisa nyangkut di situ gitu kan. Boleh masker kain, boleh silakan. N95 silakan. Semuanya melindungin gitu. Bagus semua. Tapi ngomongin masker, saya pernah Pak pakai masker yang N95 Pak. Itu saya berapa jam tuh sudah nggak bisa bernapas ya. Udah dehidrasi banget Pak. Nggak bisa bernapas ya. Iya. Waktu itu kalau nggak salah lagi aksi semprot-semprot ini disinfektan di anak yatim piatu di sana. Saya pakai masker N95 tuh rasa ya Allah sangat dehidrasi sekali Pak, apalagi yang tim-tim perawat ini di garda terdepan, luar biasa sekali. Baik, kembali ke Bang Reza. Ini Bang Reza, tanggapan Bang Reza nih ketika terkhususnya untuk ini lagi ya, untuk yang khusus Muslim. Pandangan Abang nih untuk mensolatkan jenazah COVID-19 nih, nanti itu gimana tuh Bang? Kan dia kan dipetik nih, dengan tata pertama dia dimandikan, habis dimandikan dia dikafanin, sama baju-bajunya. Dia sebenarnya dikafanin tuh enggak sih Pak? Dikapanin ya. Nah itu dari pandangan Abang gimana? Untuk masalah pengurusan jenazah pasien yang positif Pak ya, positif COVID-19 ini
saya pernah juga sih lihat di video kan, cara pengurusan jenazahnya, mulai dari cara dia memandikan atau mengafani, memang betul-betul super double gitu. Super double. Iya asli, memang betul-betul super double. Sudah dimasukkan dalam petinya langsung di apa namanya itu, ditembak gitu, oke apa kan, biar memang tutup mati gitu, nggak bisa dibuka lagi. Barangnya kalau bisa dilas ya. Gitu. Jadi ya memang memasukkan petinya pun ke dalam kuburannya bukannya orangnya yang turun tapi pakai tali Pak ya, pakai tali. Jadi memang artinya tidak ada kontak langsung dengan jenazah atau dengan peti gitu. Nah, lantas bagaimana dengan pengurusannya? Sedangkan kita kan fardu kifayah kita ada 4 nih, mengurus jenazah. Mulai dari dia tercabut ajalnya, kita mulai untuk memandikannya, kemudian kita untuk mengkafani, kemudian dilanjutkan menyolatkannya, kemudian barulah dimakamkan atau dikuburkan. Bukan ditanam ya, Iya. karena banyak orang yang bilang ya? Ditanam. jenazahnya sudah ditanam belum, padahal ini bukan tumbuhan ya kan. Iya benar. Kalau ditanam kan Berbuah. Tumbuh nanti kan. Jadi bagaimana dengan menyikapi tentang fardu kifayah daripada jenazah positif COVID-19 ini? Maka itu tadi, tetap kita kembali tidak lepas hukum kita daripada fikih. Karena Islam itu tadi yang balik-baliknya lagi, Islam itu tidak ada yang sulit. Ya, Islam itu tidak ada yang sulit. Barang contoh saja bagi kita yang sehat, untuk melaksanakan sholat saja ruksonya banyak. Tidak mampu sholat berdiri, kita boleh sholat duduk. Tidak mampu sholat duduk, kita boleh sholat baring. Tidak mampu sholat baring, kita boleh sholat dalam pakai menggunakan isyarat mata. Tidak mampu juga menggunakan isyarat mata, menggunakan isyarat hati. Tidak mampu juga, ya maka harus disolatkan. Jadi jangan sampai aja. Iya, jangan sampai tidak kan. Artinya tetap kategorinya sholat gitu kan. Lantas bagaimana dengan jenazah COVID-19 ini? Apakah mentang-mentang dia sudah positif COVID, jadi ya udahlah dikubur main untal, Tidak. Islam juga mempunyai ada namanya tadi rukso, ada namanya menghilangkan darurat yang berat, mengambil darurat yang ringan, menghilangkan darurat yang umum, mengambil darurat yang khusus. Bagaimana caranya? Kalau memang pasien tersebut kan tadi, artinya setelah itu pun bajunya pun tidak boleh disentuh. Artinya apa? Kita memang betul-betul menjaga gitu kan. Kenapa? Kalau kita lebih mementingkan satu orang nih kita ngurus jenazah, semuanya kita lakukan sesuai dengan biasanya. Ternyata semua orang yang mengurus itu positif karena semua ketularan semua. Dan orang yang mengurus tadi pulang ke rumah positif ketular semuanya. Jadi makanya dikata Rasulullah, ada hadisnya yang menarti hadis Rasulullah itu, ketika di tengah wabah seperti ini, maka larilah kamu seperti lari dikejar singa. Jadi larilah kamu seperti larinya dikejar singa. Jadi memang kita harus mewaspadai, takut. Saya pernah juga dengarkan ditanya, kenapa kita harus takut? Padahal itu kan makhluk Allah. Nah, itu gimana tuh? Iya Pak ya. Kenapa kita harus takut? Harus takut. Padahal dia kan juga makhluk Allah. Corona kan makhluk Allah. Udah pergi ke taman rimba, masuk kandang harimau. Bilang sama harimau, kamu makhluk Allah kan? Apa yang terjadi gitu kan? Nah, lantas pengurusan jenazahnya boleh dilakukan semampunya, fardu kifayahnya saja. Mampunya untuk tadi misalnya tidak, memang SOP-nya darurat, kalau misalnya kita buka bajunya atau kita mandikan seperti biasanya kita mengurus jenazah, maka lakukan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena pemerintah memutuskan itu pasti tidak karena keputusan mereka sendiri. Itu pun sudah mereka rembukan dengan para majelis ulama, dengan para tim kesehatan, dengan para tim keamanan atau aparatur negara. Semuanya sudah diperkirakan dan dipikirkan matang-matang. Barulah mereka mengeluarkan edaran bahwasanya pengurusan jenazah COVID-19 yang positif itu harus seperti ini. Maka dalam Islam pun dipandang bagaimana cara mengurus jenazahnya, lakukan semampunya. Mandikannya, yang saya lihat video itu dia mandikannya tidak dimandikan lagi, tapi dia ditayamumkan Pak ya, menggunakan debu. Ya, boleh. Ditayamumkan menggunakan debu. Nah, itu tadi, tapi darah tuh kayak mana gini. Ya, kita gini balik-baliknya lagi. Ini lagi di tengah wabah. Nah, di tengah wabah. Bahkan Rasulullah pun mengatakan lari seperti dikejar singa. Kemudian kita berlindung di rumah ini untuk yang stay home.
Kata Rasulullah, orang yang lari dari orang yang tetap di rumah ketika wabah itu sunnah, disunnahkan. Jadi bukan hanya pemerintah, bahkan Rasulullah pun dari dulu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau memang ada virus wabah yang berbahaya, yang berdampak negatif bagi kita, lebih baik kita di rumah saja. Nah, untuk masalah pengurusan jenazah tadi lakukan semampunya, seperti kifayahnya. Yang penting tetap dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam. Tapi tanpa ada yang memberatkan, tidak harus dibuang. Ada yang bilang udah vaksin COVID-19 dibuang aja ke Buang di laut ya, kayak yang dia yang kayak ABK itu. ABK deh. Jangan, karena dia juga manusia. Karena manusia harus diperlakukan seperti manusia. Makanya banyak sekarang orang yang tidak bisa memanusiakan manusia. Nah, ya kan? Banyak orang yang tidak bisa memanusiakan manusia. Ya mungkin begitu pandangan dari segi Islamnya. Karena Allah pun mengatakan di dalam Al-Qur'annya, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwa kepada Allah semampu kita saja. Kemudian Rasulullah juga ada hadis yang mengatakan, laksanakanlah perintahku, laksanakan apa yang aku sunahkan, semampu apa yang kita bisa, jangan dipaksakan. Gitu. Jadi jangan kita mengambil sesuatu risiko yang berat untuk menghilangkan risiko yang kecil. Gitu. Ya. Jadi intinya apa nih yang Abang Reza bilang, kayak Islam itu mengambil kayak darurat yang mungkin Bang? Ya. Itu tadi balik di dalam kaidahnya tadi, ad-darura yuzal. Darurat itu harus dihilangkan. Untuk sebagiannya itu adalah bagiannya yang takib akhafu darura ini. Dari dua darurat kita lihat nih mana darurat yang paling ringan. Contoh ya. Contohnya gini, kita mau keluar malam. Mau nolong orang. Ada kita lihat orang itu di tengah jalan, ada yang lagi terkapar. Ya kan? Kita lagi di kendaraan nih. Iya. Mana yang harus kita tolong orang itu? Kalau kita tolong orang itu, tidak tahu. Kita bisa bantu dia, mungkin bisa dia selamat. Tapi kalau kita tolong, dia tidak selamat. Tapi kalau kita tolong, kita belum tahu. Belum tahu barang bawaan kita, keluarga kita yang kita bawa di kendaraan, bisa saja nanti itu tipuan atau apa. Bagaimana caranya? Maka pertimbangkanlah mana darurat yang paling ringan. Kalau memang darurat itu yang paling ringan, kerjakanlah yang paling ringan, jangan ambil yang berat. Contoh lagi kita di tengah bulan puasa nih. Nah, kita ngambil contoh bulan puasa. Kewajiban kita selaku seorang muslim untuk berpuasa, wajib hukumnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Wajib hukumnya. Kemudian kita mau melaksanakan puasa, namun kita dalam kondisi sakit. Sakit yang memang kalau kita obat itu harus diminum rutin ya. Pagi, siang, dan malam 3 kali sehari. Sedangkan kita dalam kondisi puasa, otomatis obat siang tidak kita makan. Mungkin pagi bisa dimakan waktu sahur, malam bisa dimakan waktu berbuka. Lantas siang tidak mungkin kita makan siang supaya puasanya kuat sampai sore kan? Tidak mungkin. Dirapel aja. Dirapel tidak mungkin juga pas malam kita langsung makan dua. Jadi gimana? Kalau memang kondisinya sakit, maka boleh kita meninggalkan puasa. Namun dengan syarat memang harus diqadha. Karena dalam Al-Qur'an pun dikatakan wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau ada keringanan untuk orang yang memang sakit atau orang yang sedang dalam keadaan musafir gitu. Itu untuk contoh yang lain. Jadi ambillah sesuatu yang memang dampak bahaya atau negatif itu lebih sedikit gitu. Tadi contohkan pengurusan jenazah, kalau kita paksakan untuk mengurus jenazah seperti biasanya, dampaknya pasti lebih berat, Pak ya. Lebih berat. Orang yang itu semuanya terkontaminasi lebih bahaya lagi. Jadi kalau bahasa pepatah itu daripada membuang nangka yang banyak, lebih baik mengupas nangka yang sedikit. Gitu ya. Jadi ya udah kita korbankan ini satu. Artinya bukan kita sebagai kelinci uji coba bukan, tapi ya kita laksanakan semampunya. Tapi tetap dalam syariat Islam. Masya Allah ya. Kita dapat banyak ilmu ya pada hari ini. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih Bapak-bapak dari netizen ya, karena kita juga ada live-nya Sobat Jenazah. Jadi ini ada pertanyaan, seberapa cepat penularan COVID-19 jika jenazah nekat kita mandikan? Nah, ini cocok untuk Pak Iswandi nih. Nah, ini gimana Pak? Menurut Bapak nih, kalau orang ini nekat untuk nak mandiin, karena ada kita lihat videonya Pak, di mana kalau di Sulawesi kalau salah. Jadi dia bawa balik nih jenazah ini langsung nekat dipikul ambil ya. Iya.
Itu seberapa cepat Pak? Gimana Pak menurut Bapak Pak? Pertama tergantung dengan korbannya. Korbannya itu kalau memang sudah swab positif, sudah dinyatakan memang positif COVID-19, maka sudah jelas, bukan kemungkinan lagi ya, berarti Ya, besar itu kemungkinan bahwa di dalam tubuhnya ada kuman. Nah, ketika pasien itu masih dalam keadaan lembab, ya dalam keadaan meninggal, itu disentuh oleh siapapun, itu resiko tertular besar sekali. Besar sekali. Ya. Nah, siapa yang duluan kena? Tadi kembali siapa yang imun yang paling lemah. Nah, jadi bagaimana kecepatan penularannya? Itu selagi imunnya lemah, siapa yang paling lemah itu yang duluan kena. Ya, walaupun masa inkubasinya 14 hari, kan ditentukan ada 14 hari dari kontak. Oke, hari ini saya mengangkat jenazah atau menyentuh orang yang COVID, positif COVID, terus masa inkubasinya kan 14 hari diisolasikan. Nah, selama masa 14 hari itu, siapa yang akan kena? Yang imunnya paling rendah itu yang duluan. Terus yang punya penyakit bawaan sebelumnya itu yang lebih cepat. Misalnya si A ini punya riwayat asma, paru-paru gitu, menyentuh. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Gitu. Nah, terus yang fisiknya bagus, apalagi anak-anak muda ya itu, fisiknya bagus itu bisa jadi virus itu tidak akan berkembang karena tentara di dalam tubuhnya lebih kuat dibanding musuh yang datang dari luar. Kan virus dari luar itu. Kita semuanya kan mempunyai anti pertahanan kita semua ada pertahanannya terhadap bakteri dan virus semuanya. Nah, makanya imun adalah kapan masanya. Nah, di dalam protokolnya di karantina 14 hari. Tidak meyakinkan bahwa 14 hari itu kita lepas dari COVID, dari kontak ya. Bisa jadi setelah 14 hari kita kena. Gitu. Nah, jadi yang rentan terkena dengan virus ini adalah orang-orang tua, anak-anak kecil dan ya yang bisa dibilang imunnya lemah Pak ya. Semuanya sama, rentan terkena, nggak milih mau bayi, anak. Sekarang kan di sudah ada bayi, sudah ada anak, mau orang tua, dewasa sama. Itu rentan semua terkena. Cuman tingkat risiko kegawatannya. Karena kenapa? Ketika virus itu menyerang ke orang dewasa, itu dengan fisik dan imun yang kuat, maka kemungkinan untuk sembuhnya tinggi. Tapi ketika dia menyerang pada bayi, anak atau menyerang pada lansia, orang tua gitu, yang imunnya tidak bisa, orangnya sudah tidak bisa mengkonsumsi daging karena hipertensi, tidak bisa makan ini asam urat gitu. Nah, jadi gimana imunnya mau naik gitu ya. Nah, jadi resiko untuk kesembuhan itu kecil. Jadi makanya ini sebelum 14 hari itu di rumah aja tuh berarti 14 hari itu yang umur bisa dibilang virus hidupnya di tubuh kita Pak ya, atau di tangan kita atau gimana Pak? Iya, meyakinkan itu cuman meyakinkan bahwa selama 14 hari kalau muncul dalam 14 hari itu membuktikan bahwa virus itu ada di dalam tubuh kita. Nggak bisa hari ini kita kontak dengan pasien COVID terus besok dites, nggak akan. Karena dia belum berkembang biak. Iya. Kan itu terus ketika berkembang biak masuk ke dalam tubuh kita yang diambil kan darah gitu. Jadi 14 hari itu masa isolasinya kita, masa karantinanya. Karena apa? Takut dalam selama 14 hari itu ada kuman di dalam tubuh kita yang kita tidak tahu sudah nyebar ke tempat lain gitu. Sudah menyentuh ke orang lain gitu. Maka itu di karantina. Sampai dipastikan memang tidak ada positif COVID gitu. Jadi kalau waktunya tergantung imun seseorang gitu ya, tergantung imun. Cuman karantinanya aja yang 14 hari gitu. Oke, kalau mungkin kalau dari Pak Aswadi, kalau dari kepada Mas Reza, tadi kan ada nih yang netizen tanya nih, ada orang yang nekat untuk pengen mandiin nih. Mungkin menurut pandangan Mas Reza gimana? Nah, itu tadi kan udah dibilang Pak Aswadi juga, dampaknya sangat berbahaya. Iya, positif positif corona.
Tapi kalau positif yang lain nggak masalah. Iya, Itu positif corona. Untuk saat ini nih yang positif corona ya jujur Pak. Jadi kita sekarang kita batuk itu orang sudah pandangan sudah Wah. Takut. Iya. Kita bersin, batuk, bahkan kita baru orang sudah COVID. Benar kita. Ya aduh, gimana dengan orang yang memang sudah diputuskan bahwasanya dia positif corona dan diisolasi dan tidak mendapatkan kesembuhan gitu kan, meninggal dalam keadaan corona, kemudian bagaimana keluarga tetap memaksakan mau mandiin, dibukanya. Ya ini sebenarnya salah satu keluarga yang tengkar ya. Salah satu. Kenapa? Karena baik Al-Quran, hadis, pemerintah, majelis ulama mengatakan semuanya ikuti aturan pemerintah. Jauh dari sebelum itu pun Al-Quran sudah mengatakan kita mau jadi seorang muslim yang sejati, jadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya, atiullah, taat kepada Allah. Bagaimana kita taat kepada Allah? Laksanakanlah segala perintah Allah. Itu secara garis besar. Apapun yang diperintahkan Allah, kerjakan. Ya kan? Apapun yang dilarang oleh Allah, jangan didekati atau apalagi kita lakukan. Kemudian setelah ati Allah ada atiur Rasul. Taati Rasul. Taati perintah Allah, taati perintah Rasul. Kenapa? Karena Islam merujuk kepada yang pertama tidak ada dalam semuanya itu ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran maka ada dalam hadis. Tidak ada dalam hadis maka ada namanya ijma' para ulama. Tidak ada ijma' ulama maka diambilkanlah kesimpulan yaitu sebuah kias. Maka seperti sholat, Al-Quran cuma mengatakan aqimus sholah. Maka siapa yang menjelaskan bagaimana kita sholat? Rasulullah lah yang menjelaskannya di dalam hadisnya. Maka kita harus ati'ur Rasul. Kemudian sekarang nih kita ati Allah, kita taat pada Allah, perintah Allah sudah kita kerjakan, sholat, ngaji, Al-Quran sudah kita baca. Kita tidak ketemu dengan Rasulullah. Lantas siapa yang harus kita ikuti? Para ulama, tabi'in, sahabat-sahabat sudah selesai. Para ulama pun tidak bisa memutuskan langsung. Kenapa? Para ulama itu pasti ada, setiap perkumpulan itu pasti ada satu yang dipilih sebagai rois, sebagai kepala, sebagai pemimpin. Makanya yang terakhir disebut wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat pada Rasul dan patuh kepada perintah pemimpin kita. Ya kan? Patuh kepada perintah pemimpin kita. Apa yang sudah diputuskan oleh para pemimpin kita, pastinya itu terbaik untuk rakyatnya. Ya, mustahil ada pemimpin yang mau mencelakakan anggota masyarakat, warga ataupun rakyatnya itu mustahil. Mustahil. Karena pastinya dia memikirkan bisanya dia jadi seorang pemimpin dikarenakan dia punya satu sifat yang dia memikirkan orang banyak. Jadi pemerintah kita juga sudah memutuskan, makanya saya bilang tadi pemerintah tidak bisa memutuskan kalau itu tidak ada kesepakatan dari para tim medis, tidak ada kesepakatan dari majelis ulama, tidak ada kesepakatan dari aparatur negara. Setelah ada kesepakatan mengatakan iya, barulah mereka berani bisa memutuskan seperti itu bahwasanya kita harus melaksanakan pengurusan jenazah ini sesuai dengan SOP yang sudah tertera atau sesuai dengan protokol. Jadi bagi kita, bagaimana dengan orang yang tetap ngotot, tetap ngotot, gini, itu tadi kita jangan jadi orang yang menyebarluaskan. Kemarin ada juga yang bertanya dengan saya, bagaimana dengan orang yang terkena COVID-19? Kemudian dia berniat untuk menyebarluaskan COVID-19. Oh, itu lebih bahaya. Ini bersangkut paut dengan pertanyaan ini tadi ya. Bagaimana dengan orang yang masih ngotot? Masih ngotot artinya dia tahu itu menyebarkan dia tahu ini bahaya. Tapi bodoh amat, nanti cuci tangan pakai sabun. Ya udah umpan lagi karena dia sudah masuk ke dalam tubuh kan. Ya. Kalau mau ya sudah cuci tubuhnya pakai sabun. Memang diminum sabunnya mungkin. Artinya dia sudah tahu ini adalah penyakit, wabah, berbahaya, dampaknya negatif, bisa mematikan. Kalau ketika dia masih mau mendekatkan dan dia berniat untuk, sudah. Karena soalnya saya pernah dengar dan dapat pertanyaan, kita yang terkena sakit COVID ini, kemudian kita sebarluaskan, maka kita dalam keadaan syahid. Ini syahid atau syahid gitu kan. Ya, kenapa? Karena orang yang positif terkena COVID dan dia mengetahui dirinya terkena COVID dan dia keluar untuk berniat untuk menyebarluaskan,
Seberapa banyak orang yang tersebar, seberapa banyak orang yang menanggung penyakit tersebut, maka sebanyak itu juga lah dia dapat dosanya. Zolim Maka ya. zolim, Iya. maka disebut sebagai dosa jariah. Bisa jadi ya. Dosa aja Nah, ya. dosa jariah. Ngalir terus sih. Tapi kalau seandainya dia itu tadi kata Pak Iswadi tadi dari tim kesehatan kan kita tidak tahu nih kita siapa yang di antara kita yang kena. Iya, mudah-mudahan jangan ada. Jangan Pak, ya. ada, jangan Jangan ada jauh. Siapa yang di antara kita yang kena? Dan kita juga tidak punya niat untuk menyebarluaskan apa yang kita punya, tidak. Iya. Dalam arti kata penyakit, maka tidak terhitung dosa. Tapi kalau memang sudah tahu ini jenazah positif COVID-19, terus kita urus jenazah ini tidak mengikuti dengan SOP atau protokol yang sudah ditetapkan, memaksakan diri, maka samalah dengan kita menyemburkan diri kita ke dalam larva panas. Apa yang terjadi? Atau kita menyemburkan diri kita ke dalam kubangan kotoran. Setelah itu kita angkat, pasti orang semua merasa bau. Pasti orang merasa, semuanya merasa resah. Dan ketika orang lain merasa resah, resahnya orang lain tersebut jadi dosa bagi kita. Dipandang dari dosanya, belum lagi dampaknya. Ya, orang yang kita urus tadi baru meninggal, 14 harinya kita meninggal, kan rugi, ya kan? Lebih baik ya udah, ya ada keluarga yang meninggal, kita urus keluarga kita jaga kehidupan kita supaya sehat. Kan tadi apa Pak? PHBS Pak ya? PHBS ya. Pelakuan sih itu Perilaku hidup Perilaku hidup sehat. bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Jadi ya udah, kalau ada keluarga kita ikuti aturan pemerintah. Itu kan pemerintah sesuai dengan anjuran. Wah, kami ragu gini. Kalau ragu ya nggak mungkin lah ulama menetapkan itu boleh dilaksanakan. Iya. Gitu kan. Jadi patuhi sajalah peraturan pemerintah, baik itu dalam segi pengurusan jenazahnya, dari segi kesehatannya, ataupun peraturan pemerintah yang mengatakan hashtag di rumah aja. Gitu. Iya, di rumah. Jadi tetap ya di rumah aja gitu loh. Baik banyak-banyak di rumah aja lah. Iya. Iya kan? Tapi jujur banyak kok yang jadi manfaat bagi kita di COVID-19 ini, yang biasanya tidak kumpul dengan keluarga, Oh, iya benar. Pasti ada sisi positifnya lah, karena di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Benar sekali. Benar. Alhamdulillah, luar biasa kita bisa dengar sama-sama dari pernyataan dari narasumber kita. Baik, mungkin nih terakhir nih untuk Pak Iswadi dan Mbak Reza. Pesan untuk permisah kita nih Pak, sobat-sobat Unaja tentunya. Pesan-pesan untuk yang di tema kita, suka duka ketika di pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari siapa dulu? Ya, Pak Iswadi. Ya, boleh. Pesan-pesan untuk masyarakat online kita, sobat Unaja tentunya. Oke. Baiklah sahabat Unaja dan pemirsa semuanya. Kami tim kesehatan yang terpapar langsung dengan pasien maupun pasien apapun, pasien COVID dan sebagainya, itu sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut protokol pemerintah, social distancing, physical distancing semuanya, menjaga jarak, terus isolasi mandiri. Itu terima kasih banyak, karena kami tim kesehatan yang siap dikatakan pahlawan, tapi gimana ya, yang dikatakan pahlawan mungkin yang sudah sampai, yang dikatakan pahlawan aja kalau memang sudah sampai titik darah terakhir ya. Iya, ya titik darah terakhir baru itu nama pahlawan ya gitu. Nah, ya memang terdepan. Ya, beberapa banyak daripada teman-teman rekan-rekan kerja kami yang sudah terpapar, dan di luar sudah ada yang sampai meninggal dunia gitu ya. Nah, jadi kalau aturan pemerintah diikutin, maka kami yang di pelayanan kesehatan aman. Gitu. Tetapi kalau sumber itu tidak ditutup, maka makin banyak dampaknya kepada kami. Sebenarnya masker itu lebih tepatnya kepada masyarakat. Gunakanlah masker kepada masyarakat, karena itu sumbernya. Ya, termasuk saya juga masyarakat gitu kan. Nah, bukannya tim kesehatan. Ibaratnya 4 orang anak dengan anak saya 1 orang, lebih baik saya kenakan yang 4 ini masker, anak saya nggak pakai masker, daripada
saya pakai masker, yang 4 enggak pakai masker. Jadi 4 nih yang nyerang, kita yang nahan. Sekuat-kuat kita nahan, serangannya pasti tembus. Itu. Jadi lakukan perilaku hidup sehat, cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker. Itu aja. Itu aja. Jadi jangan muncul nongkrong. Kita banyak yang menggambarkan tenaga kesehatan itu pahlawan. Enggak. Takutnya apa? Kita takutnya nanti muncul lagu hilang 1 tumbuh 1000. Jadi hilang 1 kumannya virus, muncul lagi 1000 gitu. Gitu. Jadi harapannya jangan. Semoga kedepannya, apalagi di Kota Jambi, saya katakan bahwa pemerintah Kota Jambi komit sekali, cepat sekali untuk penanganan COVID, cepat sekali. Sudah membentuk tim untuk pemakaman pun sudah dibentuk, walaupun belum ada yang menjurus ke situ, belum ada yang sampai kayak separah itu menggunakan ventilator ya, masuk ke ICU pun enggak, tapi pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan lahan kuburnya, siapa yang memakamkannya, dan petugas pun sudah ditentukan, cepat sekali gitu. Oke, pesan dari saya cuma itu. Semoga kedepannya COVID segera reda ya, hilang dari Kota Jambi, Indonesia, dan dunia. Amin. Kalau mungkin pandangan untuk Bang Reza gimana Bang? Untuk bukan pandangan sih, pesan untuk pemirsa di rumah Sobat Unaja tentunya itu gimana Bang? Silakan Bang. Teruntuk pemirsa di rumah, khususnya untuk sahabat Unaja di tengah pandemi COVID-19, mungkin pesan-pesannya dari kesehatan tadi sudah disampaikan. Mungkin untuk masalah, saya lebih menyampaikan jangan mempersulit sesuatu yang mudah. Jangan menjadikan sesuatu atau wabah ini sebagai alasan kita untuk jauh dari Allah. Lantas seharusnya kita selaku hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang tidak punya kemampuan apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, diberi Allah ujian pandemi corona atau COVID-19 ini, lebih mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin yang selama ini kita lalai dalam arti kata di waktu-waktu sholat, masuknya waktu kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, masih ada kita mengatasnamakan pekerjaan, masih ada kita mengatasnamakan kesibukan. Ini Allah kasih waktu. Makanya Rasulullah mengatakan ada 2 nikmat yang besar yang sering membuat manusia itu tertipu. Salah satunya nikmat kesehatan, yang kedua waktu luang. Kita sering lupa ketika kita sehat. Ketika kita sehat, kita lupa akan siapa kita sebenarnya. Dan ketika kita sakit baru ingat. Ingat. Semuanya ingat, mulai dari emak sampai ke Allah. Iya, benar. Mulai kita sakit baru kita ingat, emak sakit. Ya Allah sakit nih kan. Iya, Pak ya? Iya. Cuman pas dapat duit, ketika kita lagi senang-senang, ketika ada sesuatu pun kita mengucap astagfirullah pun tidak jadi, astaga, diganti. Kenapa? Karena memang itu satu nikmat besar yang sering membuat manusia tertipu daya. Kemudian nikmat waktu yang luang. Dikarenakan waktu kita yang panjang, kita jadi terlalu santai, terlalu lalai, dan akhirnya lupa dan lewat. Padahal jelas Allah mengatakan khusus masalah sholat, fawailul lil musallin. Jadi orang yang melalaikan sholat, mengulur-ulur waktu itu, ada memang tempat khusus yang disediakan. Mungkin ini Allah menyuruh kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka gunakanlah waktu ini sebagai waktu pembelajaran kita untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri kita ke depannya supaya jauh lebih baik lagi, terkhusus masalah ibadah kepada Allah. Tapi jangan setelah wabah corona ini balik lagi. Ya, waktu wabah corona bukan main, taat. Belum azan dia sudah di sejadah kan? Ini waktunya mendekatkan diri pada Allah. Sudah corona, terus sholat punya dirapelnya besok. Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, ini yang gawat ini.
Ini jangan sampai kita jadi muslim yang seperti ini. Jadilah muslim yang sebenar-benarnya, yaitu yang tadi tetap kembali komandonya atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada pemimpin. Mungkin itu saja untuk para pemirsa dan sahabat Unaja semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Sobat Unaja, alhamdulillah pada hari ini kita telah melakukan podcast. Jadi kesimpulan bisa kita ambil pada hari ini, yang pertama ketika kita bisa lihat, kita bisa dengar bagaimana para perawat yang ada di Jambi, khususnya di Indonesia, bagaimana mereka memakai APD level 3, bagaimana mereka susah payahnya sampai mereka menahan lapar, menahan minum ya. Terus untuk sholatnya, terus bagaimana nanti dia dari mensolatkan jenazah, terus menguburkannya. Jadi intinya kita secara muslim khususnya mengambil sesuatu yang mudaratnya yang kecil, jangan mudaratnya yang banyak. Jadi sebagaimana Bang Reza katakan tadi, yang mana Bang? Ya, cari darurat yang lebih minim. Gitu. Cari darurat yang lebih minim. Nah, jadi Islam itu sangat mudah, ya, sangat simpel. Jadi begitu Bang ya, kurang lebih Bang ya. Jangan dipersulit. Ya. Jangan dipersulit. Nah, jadi gitu. Taatilah pemerintah kita karena kita ada 3, atiullah, atiur rasul, sama yang ketiga wa uli amril minkum. Taatilah pemimpin kita. Nah, jadi itu pemirsa Sobat Unaja. Mungkin hanya itu saja kali ya. Perbincangan santai kita pada hari ini Bapak-bapak. Mungkin saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menghadiri undangan kita di podcast Unaja ini. Kita berdoa sama-sama agar pandemi COVID-19 ini agar segera meredah dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan yang sebaik-baiknya dan kita bisa bertemu di Idul Fitri yang suci dan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf kepada pemirsa, terkhusus para narasumber kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.